DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Bagi anggota yang telah diproses nonaktif oleh mahkamah partai masing-masing, tadi sudah disampaikan bahwa pimpinan DPR telah juga menulis surat kepada pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai masing-masing anggota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Teman-teman, barusan kita dengar langsung pengumuman dari pimpinan DPR RI. Ada beberapa poin penting. Pertama, pemberhentian tunjangan perumahan anggota DPR mulai 31 Agustus 2025. Kedua, moratorium perjalanan ke luar negeri, kecuali undangan resmi kenegaraan. Ketiga, pemangkasan tunjangan fasilitas, mulai dari listrik, telepon, hingga transportasi. Langkah ini muncul setelah gelombang demo besar pada akhir Agustus 2025. Publik menuntut agar DPR lebih transparan dan tidak berlebihan dalam penggunaan anggaran negara. Keputusan ini bisa dibaca sebagai upaya DPR meredam kritik sekaligus menunjukkan bahwa mereka mau menyesuaikan diri dengan suara rakyat. Namun, mari kita jujur. Pertanyaan utamanya adalah, apakah kebijakan ini cukup? Menghentikan tunjangan memang simbolis, tapi masalah mendasarnya justru soal kinerja legislasi, pengawasan, dan integritas. Tanpa perbaikan di level itu, pemangkasan fasilitas hanya akan terlihat seperti kosmetik politik. Kita juga mendengar tadi, anggota DPR yang dinonaktifkan partainya tidak lagi mendapat hak keuangan. Dari sisi aturan, ini sejalan dengan UU MD 3. Tapi di sisi lain, publik pasti akan mengaitkan hal ini dengan dinamika politik internal partai. Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya langsung disebut. Disinilah muncul dua sisi mata uang. Ada yang melihat ini sebagai langkah tegas, ada pula yang menilai ini hanya bagian dari tarik-menarik kekuasaan. Intinya teman-teman, kita harus cerdas membaca. Jangan cepat puas dengan jargon penghematan. Yang harus kita dorong adalah bagaimana DPR benar-benar meningkatkan transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan menjalankan fungsi legislasi dengan sungguh-sungguh. Karena hanya dengan begitu, kebijakan ini punya makna nyata, bukan sekadar pencitraan. Teman-teman, mari kita masuk lebih dalam. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan DPR ini hanyalah respons reaktif atas demo rakyat. Kalau tidak ada tekanan publik, mungkin kebijakan ini tidak akan muncul. Kritik ini tentu masuk akal, karena rekam jejak DPR sering menunjukkan bahwa kebijakan pro-rakyat lebih sering lahir setelah ada desakan kuat dari masyarakat sipil. Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa langkah pemangkasan tunjangan memang membawa pesan simbolis. Pesannya sederhana, wakil rakyat harus merasakan apa yang dirasakan rakyat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang menekan, ketika harga pangan, energi, dan biaya hidup terus naik,
Tentu wajar jika publik geram melihat fasilitas mewah yang diterima para anggota dewan. Tapi mari kita uji dengan data. Anggaran DPR setiap tahun mencapai belasan triliun rupiah. Dari jumlah itu, pemangkasan tunjangan perumahan, listrik, komunikasi, dan transportasi memang akan menghemat, tapi tidak signifikan. Artinya, kebijakan ini lebih tepat disebut sebagai langkah politis, bukan solusi struktural terhadap pemborosan anggaran. Respon publik pun terbelah. Ada yang memuji karena setidaknya ada gerakan nyata. Namun banyak pula yang menilai kebijakan ini hanya pencitraan sementara sebelum isu-isu besar seperti UU bermasalah, korupsi, dan kualitas legislasi kembali tenggelam. Kritik ini bukan fitnah, melainkan refleksi jujur dari rakyat yang sudah lama merasa jauh dari representasi sejati. Teman-teman, poin pentingnya adalah jangan berhenti di euforia. Tugas kita sebagai warga negara adalah terus mengawasi, mendesak transparansi, dan mengingatkan wakil rakyat agar fokus pada substansi, bukan sekadar simbol. Dengan begitu, demokrasi kita tetap hidup, sehat, dan tidak mudah digiring oleh drama politik sesaat. Teman-teman, mari kita tarik kesimpulan. Keputusan DPR untuk memangkas tunjangan, menghentikan perjalanan luar negeri, dan menghentikan hak keuangan anggota yang dinonaktifkan memang patut dicatat sebagai langkah awal. Tetapi ingat, langkah awal ini tidak boleh berhenti di sini. Rakyat menunggu bukti nyata bahwa DPR benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya pada citra di layar televisi. Kita harus terus menuntut transparansi yang lebih kuat, partisipasi publik yang lebih luas, serta keberanian DPR dalam menghadapi isu-isu strategis bangsa, dari pangan, energi, pendidikan, sampai penegakan hukum. Tanpa itu semua, penghematan fasilitas hanyalah kosmetik, bukan transformasi. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menjaga akal sehat politik Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar, mau dikritik, dan mau berubah demi kepentingan rakyat. Itu sebabnya mari kita bersama-sama menjaga demokrasi ini tetap sehat. Tidak dengan fitnah, tidak dengan provokasi, tetapi dengan fakta dan analisis yang jernih. Kalau teman-teman merasa analisis ini penting untuk terus dikawal, jangan lupa dukung channel Nalar Bangkit. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini supaya semakin banyak orang bisa melihat, berpikir kritis, dan ikut terlibat menjaga NKRI. Ingat, perubahan besar selalu berawal dari kesadaran kecil yang kita sebarkan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga nalar, tetap jaga persatuan, dan tetap bangkit untuk Indonesia.